Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, tadi kan halun lin nafsi. Sekarang ayo belajar membaca nafas kita, jiwa kita. Perhatikan dalam diri kita ada 3 aspek. Jasad, hayat, dan ruh. Jasad itu yang fisik, hayat itu yang mental, yang biasanya malah kita sebut rohani. Ruh ini yang sumbernya dari Allah. Kalau jasad unsurnya materi. Kalau hayat unsurnya rohani. Tapi jadi dimensi mentalnya jasad. Kalau ruh ini unsur rohani yang sumbernya dari Tuhan. Yang kalau kepakai kalimatnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi kalau dibikin lapisan, yang paling luar ini jasad, di dalamnya sedikit ada unsur gerak, ambisi, nafsu, emosi. Itu namanya unsur hayat. Layer kedua, layer paling dalam namanya ruh. Ruh inilah yang sumbernya dari Allah. Yang jasad ini ijbari tadi, dari Allah juga. Yang ruh juga dari Allah. Yang dalam kekuasaan kita itu hayat, mental. Itu kita yang apa ini. Jadi hayat kita ini menghadap ke jasad apa menghadap ke ruh? Orientasinya materi apa orientasinya ketuhanan? Itu nanti menentukan akhlak kita. Jadi hidup kita ini berarti isinya ada jasadnya, ada hayatnya, ada ruhnya. Karakter kemanusiaan kita kuncinya ada di hayat, ada di rohani. Semoga dia ngadepnya ke roh, ke kesejatian, ke Allah, bukan ke jasad. Kalau dia ngadepnya ke jasad, ya urusannya materi. Biasanya orangnya ya mikirnya duniawi saja, melupakan hakikinya. Padahal kita jadi manusia itu karena unsur rohani tadi. Kalau hewan dia punyanya jasad sama hayat. Jadi dimensi materi sama dimensi rohaninya. Hewan kan juga punya emosi, punya gerak, punya maksud, keinginan, dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak dituntut apa-apa. Kita yang dituntut untuk menghadap ke yang sejati. Menghadap ke roh. Oke. Nah, karena itu nanti daya jiwa oleh Ibnu Miskaweh dibagi 3. Ada nafas syahwatiyah, bahimiyah, nanti ada hutbiyah, ada natikoh. Kita pelajari satu-satu dulu. Nafas bahimiyah, jiwa, kalau diartikan letterlock itu jiwa kebinatangan. Itu jasad ini loh. Dia hancur bersama hancurnya jasad, karena memang levelnya di jasad. Alatnya namanya liver, hati. Kalau bahasa Arabnya kabid. Di level nafas bahimiyah inilah kita bisa memberlakukan al-aqlus salim fil jismi salim. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Itu jadi bukan jiwa yang level rohani, tapi jiwa yang level, bukan level ruh, tapi jiwa yang level kedua tadi. Jadi makanya lupa itu ada orang jiwanya tidak sehat, badannya sehat. Maling itu badannya sehat, kalau lari cepat. Itu kan al-aqlus salim fil jismi salim. Iya, di level hayat. Jadi bukan rohani yang level roh tadi. Jadi berlakunya di level ini. Nafas bahimiyah atau syahwatiyah. Ini harus dikendalikan, bukan dimatikan ya, dikendalikan. Ya kenikmatan jasadiah, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis itu, nafsu seksual itu jenis-jenis itu. Nafas syahwatiyah.
Porosnya ada di, katanya Ibnu Miskawe, di kabid. Kabid itu hati. Belum kolab. Terus ada daya jiwa level kedua. Daya jiwa level kedua itu nafas sabuiyah atau nafas ghotbiyah. Ini tadi nafas yang dasarnya jasad saja dan dia hancur bersama jasad. Kalau ini nafas yang melampaui level hayat, melampaui yang jasadi. Alatnya ada di kolab, namanya jantung. Dari nafas ghotbiyah inilah muncul al-idrokat ajasmaniyah dan al-idrokat ar-ruhaniyah. Di sini ada imajinasi, ada berpikir, ada tafakur, ada ta'akul, ada panca indera. Cuma levelnya masih pengetahuan fisik. Jadi nafas sabuiyah inilah nanti yang bisa menghadap ke roh, namanya roh alamiah, roh tabiiyah, dan roh syaitaniah, bisa menghadap ke setan. Dia ini kalau nggak dijaga bisa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau tadi kan hubungannya dengan pertumbuhan kita, kenikmatan jasadi, analoginya biasanya sama tumbuhan yang bahimiyah tadi. Sementara yang sabuiyah ini kayak hewan buas. Hewan buas itu kan bisa punya daya pertimbangan, bisa ngukur macan mau menerkam apa, itu kan pakai perhitungan dengan kekuatan berapa, dengan berapa. Jadi itu namanya nafas yang kedua, nafas sabuiyah atau nafas ghotbiyah. Jadi nanti dia bisa nyampe roh alamiah dan roh syaitoniyah. Jadi hakikat yang asli atau ketemu roh kesetanan. Jadi setan apa jadi semakin alamiah, semakin hakiki. Itu nafas ghotbiyah. Ini harus diarahkan. Kalau yang bahimiyah ini kita harus tahu batasnya. Kalau yang sabuiyah kita harus tahu orientasinya. Hidup kita ada di mana? Itu nafas sabuiyah. Oke, terus. Ini saya agak cepat. Masih panjang masalahnya. Yang ketiga nafas an-natikoh. Nafas natikoh inilah atau disebut al-quwah al-akliyah, al-quwah al-mumayyizah, ketika akal sudah sempurna. Dialah rohani yang tidak hancur ketika jasad juga hancur. Tidak pakai alat jasmania, bukan kolab, bukan kabit, karena dia tidak pakai alat jasmania. Dayanya dua, alimat sama amilat. Kalau pakai bahasa Yunani kemarin, Sofia sama phronesis. Kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kalau daya natikoh ini optimal, kita akan jadi orang bijaksana. Yang kita kejar-kejar selama ini, entah sudah berapa tahun, makhluk yang namanya kebijaksanaan. Itu muncul ketika kita nyampe makom an-nafas an-natikoh. Jiwa yang berpikir, jiwa yang cerdas. Jadi kalau ini tidak ada manifestasi fisiknya. Kadang-kadang jasmaninya terbatas tapi akalnya luar biasa. Daya alimatnya luar biasa. Beberapa filosof kan ada keterbatasan fisik. Stephen Hawking itu pakai kursi roda, orangnya kayak gitu. Ada yang cacat, ada yang... Tapi pikirannya luar biasa karena memang dia tidak ada simbol fisiknya. Ini murni rohani. Jadi kalau diulang dari depan tadi, ada jasad, ada hayat, ada ruh. Jiwa yang kiblatnya jasad namanya nafs bahimiyah. Yang ngopeni dimensi hayat namanya
nafas sabuiyah atau hutbiyah. Yang orientasinya dimensi natikoh, orientasinya ruh, itu nafas natikoh. Ini yang dikejar-kejar oleh para filosof. Jadi kita punya 3 level eksistensi yang masing-masing punya nafas, punya jiwa. Optimalkan semuanya. Optimal itu bukan berarti banyak, tapi pas sesuai takarannya, optimal, maka kita akan ketemu kebahagiaan. Urusan jasmani sehat, rohani sehat, dan roh kita juga sehat. Nah, ini tugas hidup yang agak berat. Saya tidak tahu kapan kita mulai serius ke sini. Ya kan? Kalau saya tanya gini, saya khawatir kamu mengkeret. Tidak mau lagi belajar filsafat. Abot. Cuma kalau nggak dimulai sekarang, agak berat kalau kamu nunggu tua. Kenapa? Tadi pembiasaan ternyata kuncinya. Pak, ini kan era seneng-seneng, Pak. Sudahlah, saya seneng-seneng dulu, nanti kalau sudah tobat saya ulang lagi rekaman ngajinya, tak ulang lagi. Iya, memang kita tidak bisa 100%, tapi mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Jangan ditinggal semua. Kalau bisa 10% ya 10%. Kalau bisa 20%, 20%. Latihan mulai hari ini. Cermati dirimu, pahami watakmu, kebiasaanmu, dan macam-macam. Pahami karakter jiwamu, terus diolah pelan-pelan. Cari yang jelek-jelek, diolah. Saya biasanya gini, latihan enggak gini, pelan-pelan, dan seterusnya. Kamu sudah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Ini kelanjutannya, nafas natikoh. Jadi nafas natikoh itu tingkatannya 3. Akal potensial, akal aktual, akal perolehan. Jadi akal potensial itu kayak tadi ya, kita punya potensi, punya kapasitas untuk jadi orang baik, untuk jadi natikoh, jadi orang bijaksana. Kalau potensi ini kita wujudkan, namanya akal aktual. Nanti akal yang aktual ini dia punya kesempatan ketemu dengan namanya akal perolehan, akal mustafat. Akal mustafat kadang-kadang disebut akal fa'al, akal aktif. Apa sih akal mustafat itu? Hikmah dari Allah. Cuma kalau kita belum nyampe level aktual, kita tidak akan ketemu mustafat. Kalau kita tidak bergerak naik, ya Allah tidak akan turun. Kalau kita tidak berusaha, ya tidak akan ketemu hikmah. Jadi kita belajar terus ketemu hikmahnya. Orang kan sering bilang, wah saya mendapat hikmah. Itu dari atas. Namanya akal mustafat, akal fa'al. Beda sama Nabi. Kalau Nabi dia langsung ditemukan dengan akal mustafat. Kalau kita harus berusaha dulu. Makanya Nabi kan ada proses-proses instannya. Dibersihkan jiwanya, dibersihkan lahir batinnya terus. Itu memang ada misi yang harus dibawa. Tapi kita yang manusia biasa harus bergerak dari potensi ke aktualita. Kita punya potensi kebaikan, ayo diwujudkan ke yang baik. Kalau kita ada di level yang baik, nanti kita akan ada kesempatan ketemu akal mustafat. Nah, akal mustafat itu akal fa'al. Jadi cara hidupnya nanti begitu. Kita atur biar kita bisa mengaktualkan potensi baik kita. Jangan khawatir, nggak usah, Pak, apa ya bisa Pak, saya jadi orang baik, bisa. Pasti bisa. Kalau kita sudah berusaha, di samping kita bahagia, kita akan ketemu akal perolehan. Namanya akal mustafat. Dan ya nanti ada level-levelnya. Perhatikan ya gerak jiwamu.
Oh, itu kan yang terakhir itu, akal natikoh itu. Akal natikoh itu mencahayai ke bawah atau bergerak ke atas. Menuju Tuhan apa menuju materi? Menjauh dari Tuhan. Kalau menuju Tuhan, alamat kita menuju kekekalan jiwa. Kalau menjauh dari Tuhan, kita menuju kebinasaan. Ini diajarkan di banyak tokoh sufi. Jiwa kita harus madhep ke atas, jangan madhep ke bawah. Gerakan kita harus gerak menuju Tuhan. Apapun gerak kita harus menuju Tuhan. Selangkah, saya sering bilang, selangkah mendekat ke Tuhan. Termasuk ngaji malam hari ini. Termasuk mungkin kamu kuliah. Termasuk kamu mungkin, tidak tahu kalau pacaran apa bisa kamu. Pak, saya dengan pacaran itu, Pak, saya selangkah lebih dekat. Sama. Yo pacaran yang Islami dong. Pacaran sambil ngaji, lirik-lirikan aja cukup. Ya. Oke, enggak pakai tembak-tembakan, wis pokoknya dilirik dok wis cukup. Oke, ya. Enggak apa-apa. Kalau jodoh kan enggak akan kemana-kemana, di masjid aja. Nah, iya. Kalau enggak jodoh nanti bisa. Oke, jadi daya jiwa ya diperhatikan, nanti kita latihan ngopeni diri kita sendiri mulai sekarang. Kalau enggak mulai sekarang kapan lagi? Saya juga berusaha sidik-sidik pelan-pelan. Ya belum sukses pasti ini ya. Kan saya selalu bilang ngaji itu usikum wa nafsi. Jadi aku ya nasihati awakku dhewe. Bukan berarti saya ngomong gini wis pinter apik terus kamu rebutan cium tangan. Enggak, saya juga berusaha. Ya aku ya sinau terus ngerti. Oh iya berarti selama ini aku kurang banyak. Dan besok saya ditagihnya double karena saya juga yang ngomong. Kamu nasihatin orang apa ya? Ngelakoni dhewe kan gitu. Saya iso kena dalil yang kaburo maktan itu. Makanya kudune ya hati-hati. Makanya tak wanci-wanci. Ndak, ini saya juga levelnya masih belajar. Ada 1-2 teman yang anggap saya dianggap kaya mursyid. Dari YouTube biasanya. Ndak, saya levelnya ya masih murid. Waduh masih belum ada apa-apanya. Ayo sinau bareng aja. Oke. Terus. Nah, kalau dalam urutan hidupnya manusia, daya ini tidak sekaligus ada, memang pelan-pelan. Biasanya yang muncul duluan yang bahimiah tadi, karakter kehewanan sebenarnya, kematerian. Bayi itu kan urusannya ya dengan pertumbuhannya, makan, minum, nyari seneng, nyari enak. Jadi itu level-level awal yang pertama kali tampil. Terus baru level kedua, level karakter kebinatangan. Karakter untuk bergerak, menginginkan sesuatu, mempertahankan diri, ingin meraih sesuatu. Ada senengnya, ada sedihnya, ada ambisiusnya, ada patah hatinya. Itu level kedua. Baru level ketiga muncul natiko. Ini kalau akalnya sudah sempurna. Agama menyebutnya sudah mumayyiz. Jadi munculnya step by step. Tidak langsung begitu bayi langsung pinter, bijaksana, jadi filosof. Ya pelan-pelan. Harusnya di usia-usia kita sudah mulai menapak anatikos lebih dalam. Kalau level kita kok masih sibuk di karakter kematerian, kita masih tidak ada bedanya sama bayi. Yo, ayo introspeksi. Kira-kira mental kita ini mental level bayi apa level ABG? Kalau ABG kan level kayak kebinatangan itu kan sedang hangat-hangatnya. Nah, nyari seneng saja itu biasanya level kedua. Nyari enak saja itu biasanya level pertama. Jadi hidup kita biasanya mana yang dominan? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Cirinya kita sudah nyampe natikoh, katanya Ibnu Miskaweh, sudah punya rasa malu enggak kita? Kalau sudah punya rasa malu, disitulah dimulai pendidikan akhlak. Duwe isin. Kok sampai tua orang duwe isin, berarti belum balik. Ya,
Yo jangan dimarahi, berarti kan tokoh-tokoh kita kok korupsi besar-besaran, nggak punya malu ya dia. Oh kasihan dia belum balik berarti. Karena kalau dia sudah balik, sudah punya rasa malu. Semakin orang besar harusnya dia rasa malunya semakin besar. Bukan kemaluannya loh ya, rasa malunya. Jadi semakin besar. Semakin orang duwe izin berarti dia semakin belum dewasa. Jadi adikmu besok, anakmu besok kalau sudah ngerti malu, saatnya pendidikan akhlak. Berarti dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas. Saatnya dididik akhlak. Karena parameternya rasa malu. Makanya Nabi bilang, kalau kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.